Tapi ada rencana untuk jadi menyesal juga nggak sih kemarin sempat ngomong gitu di live gitu. Karena sekarang kan banyak yang jadi dijadikan pelajaran aja Mbak gitu. Nggak ada rencana untuk ke kediaman datang langsung gitu untuk minta maaf. Pengen banget, cuman kan nggak mungkin dong kalau kita kecil-kecil datang ke sana kalau tanpa nggak ada izin gitu. Pengen banget dari kemarin ya, kita rencana pengen sana juga. Sampai saya merencana yaudah deh kalau misalkan kita nggak boleh ke rumahnya, misalkan ini kita ke rukonya juga kan bisa. Cuman ya dijagain takutnya hal-hal yang tidak diinginkan aja gitu. Kita tetap sih nunggu kabar dari pihak sana. tapi artinya sampai saat ini masih menunggu respon positif dari Praji gitu. Betul. Kalau saya sih sangat menunggu itu ya, kita yang diinginkan pasti yang positif ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini nampaknya Tiara Marlin sudah putus asa. Dia menerima segala konsekuensi dari perbuatannya, namun dia tidak ingin sendirian. Dia menyeret Dodi Sudrajat agar adil dan bisa dipanggil oleh polisi. Karena sumber berita itu bukan dari dia tetapi dari Dodi. Lantas kenapa yang dia jadi tersangka, Dodi tidak? Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Tribun Banten, Tiara Marlin minta polisi panggil Dodi Sudrajat agar adil. Tersangka kasus pencemaran nama baik, Tiara Marlin meminta polisi memanggil Dodi Sudrajat menjadi saksi kasus yang menjerat dirinya. Permintaan Tiara Marlin kepada tim penyidik Polresta Metro Depok lantaran tak mau terseret sendirian dalam kasus yang menimpa dirinya. Hal itu dikatakan Tiara Marlin seusai menjalani wajib lapor di Polres Metro Depok, Jawa Barat, Senin 20 Juni 2022. Mudah-mudahan kepolisian tuh adil juga gitu ya, dipanggil juga Pak Dodinya, ujar Tiara Marlin. Tiara Marlin menyebutkan status tersangka yang saat ini ia terima merupakan buah hasil dari ide konten yang diinisiasi oleh Dodi Sudrajat. Diketahui Tiara Marlin menyebarkan konten di media sosial yang berisikan tentang pernyataan Vanessa Angel hamil di luar nikah. Saya berharap gitu karena kan kita tahu semua dari Pak Dodi, tuturnya. Ibu 5 anak ini pun merasa bingung jika Dodi Sudrajat tidak terseret dalam kasus pencemaran nama baik terhadap orang yang telah meninggal dunia. Sehingga ia meminta pihak kepolisian berlaku adil untuk segera memanggil besan dari Haji Faisal itu. Malahan sebelum saya mengeluarkan itu kan mereka dulu, kenapa saya yang ini gitu kan, yang bikin saya heran, tutur Tiara Marlin. Hingga kini Tiara Marlin juga telah menghubungi Dodi Sudrajat untuk menanyakan perihal kehadirannya untuk menjadi saksi. Komunikasi kok aku baru malam tadi doang, enggak, ujar Tiara. Pernah bilang kan mau jadi saksi, gitu kan kalau misalnya ini, memanjang pungkasnya. Diketahui Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heros Baruno mengungkapkan bakal memanggil Dodi Sudrajat dalam waktu dekat untuk menjadi saksi buntut laporan Faisal terhadap Tiara Marlin. Ya mau nggak mau DS, karena Dodi Sudrajat tersebut nanti kita akan periksa apakah benar pernyataan itu dari DS, ujar Kasat Reskrim AKBP Yogen Heros Baruno di Polres Metro Depok Selasa 14 Juni 2022. Dodi pun rencananya akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat karena Tiara Marlin melibatkan besan Haji Faisal itu. Ia akan dijadwalkan karena disebut namanya. Nah, dari sini nampaknya memang strategi Haji Faisal berhasil untuk mengungkap siapa dalang kasus sebenarnya soal hal itu. Dari keterangan Dodi, nanti apakah Dodi juga akan menyeret orang lain dan siapa yang meramaikan ini sehingga tidak selesai serta apa motifnya? Mungkin dari pintu Tiara Marlin ini akan terungkap semuanya. Karena kubu Dodi juga mulai pecah dan berantakan. Paulina juga sudah dilaporkan oleh Mirwansyah MSH. Mayang juga tersangkut laporan polisi. Sementara dari kubu Haji Faisal, laporan-laporan dan somasi-somasi masih belum ada yang tembus ke kepolisian.
tapi ada rencana untuk jadi menyesal juga nggak sih kemarin sempat ngomong gitu di live gitu. Karena sekarang kan Jadi banyak pelajaran. yang jadi dijadikan pelajaran aja mbak gitu. ada rencana untuk ke kediaman datang langsung gitu untuk minta maaf. Pengen banget, cuman kan nggak mungkin dong kalau kita pecul-pecul datang ke sana kalau tanpa nggak ada izin gitu. Pengen banget dari kemarin ya, kita rencana pengen sana juga. Sampai saya merencana yaudah deh kalau misalkan kita nggak boleh ke rumahnya, misalkan ini kita ke rukonya juga kan bisa. Cuman ya dijagain takutnya hal-hal yang tidak diinginkan aja gitu. Kita tetap sih nunggu kabar dari pihak sana. Tapi artinya sampai saat ini masih menunggu respon positif dari Praji gitu. Betul. Kalau saya sih sangat menunggu itu ya, kita yang diinginkan pasti yang positif ya. Karena dari 3 bulan lalu sebenarnya aku udah menyarankan untuk damai. 3 bulan lalu ya Teh ya, Iya. aku menyarankan untuk yuk kita ke rumahnya, kita damai dan lain-lain. Tapi belum ada titik temu dan kebetulan juga kemarin yang mendampingi Teh Tiaranya juga tidak mau damai. Jadi aku sebagai manajemen jadi bingung ya, karena aku bukan bukan pendamping kan. Nah, yang mendampingi kemarin itu nggak mau damai sampai mengundurkan diri dia. Ya udah begini kan akhirnya udah terlanjur jadinya. Coba kalau dari 3 bulan lalu ada dianya mendamaikan ya kan, mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Alasannya kalau boleh tahu apa waktu itu? Mau damai teh? Mana dulu deh, apa? Ya, alasan. Yang mana yang nggak mau damai tapi tempat ada Irma bilang Bukan pendampingnya dia yang mengundurkan pengacaranya diri. itu ya. Aku nggak mau menyebut itu ya, aku nggak mau menyebut itu. Pendampingnya waktu itu tidak mau berdamai, sedangkan aku manajer pengennya Teh Tiara berdamai. Nah itu baru dari 3 bulan lalu ya Teh ya. Coba kalau udah itu mungkin nggak akan ada seperti ini. Alasannya apa? katanya kemarin sempat kayak dikompor-komporin gitu nggak sih Kak? Kan dia yang paling getol tuh untuk ngomong kayak gini gitu. Iya kan kalau ngomong apapun kan harusnya harus konfirmasi dulu dengan saya gitu kan, makin ceplak aja gitu kan. Sekarang Karena apa yang pastilah ya wajar lah semakin marah juga Pak Haji gitu kan ya, karena Masih Kalau dijebak bikin nggak? story atau bikin apa-apa tuh ternyata Teh Tiara tuh nggak tahu juga, nggak dikonfirmasi, tahu-tahu ngirim lah. Kok ngomong seperti ini sih? Gitu. Merasa dijebak nggak berarti ini? Komen lah ya, kayak gitu. Dan di situasi Kak Tiara lagi gini dianya malah mengundurkan diri Wah, gitu. kalau ya udah terima surat itu kan langsung ngundurin diri kan, tapi nggak apa-apa kalau kita makan lawyer juga masih banyak kok. Tapi dia alasannya apa sih waktu itu Kak mengundurkan diri dari Kakak? Alasannya ya karena aku mau berdamai. Oh, Karena emang sih aku masih ada chatan juga abang ya, maaf ya kita mau bahas. Emang sebenarnya sih dari dulu juga aku udah seperti itu, cuman selalu di ini Sempat marah sama aku juga. dengan Pak Haji Faisal bahwa yang waktu mau damai itu nggak mau tuh justru bukan Kak Tiara tapi pihak samping Kak Tiara, Lawyer. lawyer. ya contohnya gini aja, gara-gara aku mau damai dia ngundurin diri itu aja sih. Ya, kita kan bisa menilai dari situ aja kan. Logikanya Betul nggak? Artinya merasa dijebak ya? Aku komen lah kalau komen enggak. Itu mah ya urusan dia. tapi Kak bagaimana langkah selanjutnya nih? Ini kan Kakak udah ditetapkan sebagai tersangka. Pokoknya Mungkin menghadapinya. udah jelas kita ngikutin prosesnya aja. Apapun itu kita jalanin dengan ikhlas, dengan legowo. Ya ini dijadikan pelajaran juga untuk saya gitu kan. Ya kita harus lebih hati-hati lagi. Pilih teman, sahabat gitu kan. Gitu aja sih. Jadikan pelajaran bukan untuk saya doang, ya buat Teteh juga. pilih lawyer juga. Iya, pilih lawyer juga hati-hati. Kadang kan ada yang jeblosin kita. Ini baru sadari nggak tahu deh kemarin just nggak apa-apa deh. Kalau kayak begini nggak akan terjadi seperti ini sebenarnya. Udah lancar aja udah Nggak apa-apa, aku sih nggak bahas ke situ ya, nggak mau perpanjang itu, nggak apa-apa lah. Udah resiko saya mungkin udah saya harus seperti ini, dikasih ujian sama Allah yang sangat benar-benar berat sekali untuk saya gitu. Tapi ya kita jalani dengan ini aja, happy ya, legowo gitu kan. Insya Allah lah, Allah itu nggak bakal ngasih ujian di luar kemampuan umatnya itu aja sih. Berarti konsekuensi atas satu tersangka ini hanya wajib lapor, tidak ada penahanan, sekaligus cegah pasal